Show stand up komedi gue yang terbaru, Cerita Anehku, akan hadir di Bali, Pontianak, Bandung, Surabaya, Samarinda, dan Medan. Penjualan tiket dibuka tanggal 28 November 2025 pukul 2 siang WIB di www.ceritaanehku.com. Sampai bertemu di kota tersebut. Di video kali ini akan sangat menarik. Kita masih akan ngomongin tentang 5 hal favorit minggu ini. Tapi biasanya kan ada Kak Radit. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah menarik. Ada Kak Dikta. Kak Yono di sini, Kak Yono Bakri. Halo. Baik. Kak, hari ini kakak ngapain minggu ini? Udah mirip-mirip kan. I see. Nah, udah langsung. Oke. Langsung gini. Langsung gitu kalau udah nulis langsung. Nah, apa tadi, Keisha? Minggu ini kakak ngapain aja? Wah, banyak banget yang terjadi di hidup gue. Kenapa aku jijik ngomong gue ya? Emang gak boleh ya? Boleh. Musang juga boleh ngomong gue kan? Tadi malam aku barusan premier film. Seru. Iya. Seru. Aku lihat di story-storynya juga, Kak. Iya. Aku lihat story aku. Iya. Aduh, aku punya istri lagi. Ya nggak apa-apa harusnya ya. Iya deh. Iya. Apa kecepatan nikah ya? Happy banget karena ini kan film pertamaku yang jadi pemeran utama. Iya, pemeran utama aja. Iya. Ini tuh artinya tangan kecil gitu, kayak biar nggak feedback sama mic-nya. Jadi gitu. Janji banget ya gue ya. Ini versi abang nih. Gitu. Kecil, betul. Tepuk tangan kecil. Sedang ada nggak? Oh ya. Kamu lagi ngapain? Aku minggu ini sih agak rehat dari permusikan aku. Aku banyak datang ke showcase teman-temanku. Oh, keren. Kemarin tuh aku ke Asia Kevad, itu temannya Resta. Yes. Yang dimana? My best friend. Yeah. Teman bermusik dirimu itu. Iya, tapi kemarin gak ketemu Restanya. Tapi apa yang kamu dapat dari perjalananmu nonton showcase temanmu? Udah mirip banget sama Kak Radit. Emang banget sekarang ompong ya? Apa yang aku dapatkan, sebenarnya ikut terharu sih ngeliat teman-teman yang seperjuangan, terus umuran aku juga. Salfok terus ya. Terus aku tuh karena bareng-bareng ya. Iya. Mereka mulainya bareng-bareng. Iya, terus teman ada peningkatan kita. Terus aku kayak oh my god, turut happy buat teman-teman yang showcase. Iya dong. Masa iya? Karena ada nih katanya yang menghalangi kita maju adalah teman terdekat kita. Gitu ya. Karena dia nggak mau kita tinggal. Ada kayak gitu kata orang sih. Jadi iri dengki. So ada kita kan bareng-bareng nih. Kamu harus bareng-bareng aku selamanya. Jadi kamu nggak boleh lebih naik. Kamu nggak ada perasaan itu? Enggak sih. Mungkin karena kan kalau musik ya kita udah tahu ya kalau musik ya kayak suka aku nih kayak gini. Kalau musisi kan gini nih. Kalau musisi kan kita kayak kolektif gitu. Jadi tuh sama-sama sama-sama kayak meningkatkan satu sama lain. Exactly, enaknya gitu kan collab gitu-gitu. Exactly. Iya kayak. Dan aku belakangan ini juga lagi happy karena dapat nada baru buat lagu baru. Oh gitu? Iya. Oh gitu, boleh spill sedikit? Duh gimana ya? Atau liriknya aja deh, atau belum? Lirik nggak apa-apa. Nggak masalahnya lagu-lagu yang aku upload itu kan autotune. Autotune. Kayak gimana tuh? Kayak gimana autotune? Sorry ya. Minum kak. Yeah. Yoi. Iya. Apa? Semoga kita coba ya. Jika kau takut melangkah karena tak tahu arah. Itu dikitnya. Yang bikin aku happy. Kenapa? Di filmku yang ini Pesugihan Sate Gagak yang aku jadi pemeran utama itu. Ya, aku lihat tadi di trailernya juga. Yang tayang tanggal 13 November. Itu di film itu soundtracknya pakai laguku. Judulnya komedi romantis. Oke. Jadi soundtrack lagunya. Menarik. Itu bakal apa genre lagunya agak-agak
R&B atau like akustikan atau kayak gimana nih? Kayak let me see maksudnya bisa kita dengar gitu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Bisa nggak kita dengar? Let's listen to it gitu. Jauh ya. Let's hear it. Let's hear it. Turn it up. Inikah komedi romantis? Udah actor face banget nih. Sorry. Oh my god, beneran menangis. Masuk karakter, sorry. But anyway, 5 hal favorit kita kali ini. Mungkin aku bisa mulai duluan kali atau boleh, apa? silakan. Oke. Silakan. Tadi kan berhubungan dengan musik. Nah, nomor 1 juga aku album nih. Aku lagi suka. Iya, ada album. Judulnya Kiss Kill by Michelle. Michelle itu kayak band gitu, mereka berenam. Bukan nama orang itu? Bukan, itu dia berenam gitu, band. 2 produser cowok, terus sisanya 4 perempuan. Kayaknya sama-sama multi instrumentalis juga. Terus album itu genrenya gak bisa di pigeonhole jadi cuma satu sebenarnya genrenya, tapi bisa dibilang common theme-nya adalah 5-5-nya itu genre dari 2000-an. Jadi ada unsur-unsur pop, punk, ada unsur drum and bass yang drumnya rapat yang gitu seru banget. Gitarnya lumayan groovy, ada a little bit of R&B-nya juga. Sini aku dengerin tuh. Kalau aku tuh sebenarnya jati diri aku lumayan pop soul gitu sih. Untuk Adegan Dewasa kan dia lumayan pop soul juga. Dewasa, itu nama lagu aku BTW. Stream di semua digital streaming platform. Adegan Dewasa kamu lagunya ya? Iya, tapi tentang cari kerja. Aku ada videonya. Oh gitu. Iya, video klipmu ada. Saya nonton video klip. Kan lagunya dia ada video klip kan? Video klip Adegan Dewasa. Iya, betul. Iya kan? Memang ya dia agak misleading sih judulnya itu Adegan Dewasa. Tapi aku suka ya agak soul pop R&B, tapi lagi open dengarkan semua genre sih kalau aku pribadi. Kalau kakak gimana? Enggak, aku mulai dulu. Impianmu sebagai musisi pengen perform seperti apa? Crowdnya, panggungnya? Sebenarnya aneh-aneh sih, kayak aku tuh pengen perform pakai piyama. Terus nggak ada panggungnya, tapi nggak aku perform, di tengah. Nggak ada panggungnya. Jatuhnya, tapi tuh kayak jadi tuh semuanya di lantai gitu, aku di tengah, terus formasinya bantal-bantal itu kayak slumber party, kayak sleep party gitu loh. Terus semuanya harus pakai piyama, aku pakai piyama garis-garis. Berarti nggak bisa banyak penontonnya ya? Iya, aku suka yang agak intimate gitu, seru sih. Tapi yang kayak gitu-gitu deh, atau enggak aku tetap di panggung, tetap pakai piyama, terus penontonnya semua nggak duduk di kursi, duduknya di kasur. Kayaknya kayak gitu tuh pernah Nadine Amizah bikin konser kayak gitu. Nanti kalau kamu bikin aku datang. Tapi aku nggak pakai baju. Nah, karena aku nggak pakai baju. Panas. Nggak pakai piyama karena tidur. Iya, paham. Kalau kakak gimana? Kayak dream konsernya di venue-nya seperti apa atau gimana? Dream konsernya kayak Sheila on Seven. Oke. Terus crowdnya kayak The Offspring. Semuanya pada. Semuanya moshing gitu. Crowd surfing juga nggak nanti? Tergantung lagunya. Kalau yang komedi romantis tadi. Iya kan kamu di. Nggak pas. Nggak pas itu terombang-ambing nggak pas. Iya. Bener. Tapi jadi kayak full stadium nggak ya jatuhnya? Enggak sih, tapi festival lah ya. Festival seru sih kalau kayak gitu sih. Karena aku semuanya kan, singelong gitu ya. Betul. Iya. Tidak ada lebih nikmat daripada lagu kita dinyanyiin orang ya kak. Betul. Jadi kita nggak usah nyanyi, tinggal gini. Betul. Aku aja rasanya kalau ada orang nyanyiin lagu tuh mau kecuci motormu. Gimana cara aku berterima kasih ya? Kalau lirik tinggal ya anjay gitu. Enak banget ya. Iya, semoga lah kita jangan lupa dengarkan lagu Adegan Dewasa, lagu ya guys. Di semua platform digital ada. Yes. Kalau itu favoritku. Yang pertama favoritnya apa nih? Ini yang paling atas ku tulis premier film Pesugihan Sate Gagak karena barusan tadi malam banget. Ini euforianya masih ada. Yang pakai atas bawah taksido warna hijau genjreng itu ya? Taksido. Iya jatuhnya jas taksido ya. Ya jas setelan jas atas bawah hijau. Iya kan. Emang bedanya jas sama taksido apa? Kayaknya sama deh. Beda ya? Dasinya kupu. Dasinya kupu. Tante saya baru tahu tante. Tapi ya itu tadi pakai
setelan itu. Terus Iya, terus terlalu bagaimana? Terlalu hijau. Iya. Jadi Dangdut. memang dibikin merah kuning hijau tuh di situ tuh. Jadi memang Warna prima. Benny Deriviti datang mirip karena dia pakai baju kuning, jas kuning. Arit Erwanda merah jadi kayak sales. Tapi tetap ganteng. Nah aku jadi karena hijau. Iya. Karena dulu kan waktu sekolah juga sering diajak kayak gitu-gitu. Bajunya persis banget dan aku sekarang ngerasakan pakai baju itu. Aku bilang ngerasa wow. I'm right here. Iya. Aku di sini gitu maksudnya. I'm right here, Enggak salah. I'm right here. Salah gak sih? Iya. Enggak bener kok. Bener gak? Bener. Anjay bener bro. Dan ini happy banget karena nih film pertama terus premier gitu. Terus ngeliat responnya orang-orang pada ketawa. Iya, Itu iya. happy banget rasanya. Ya ampun. Ada target kayak 1 minggu 1 juta penonton gitu gak? Aduh gimana. Targetnya adalah semoga orang yang datang itu beneran happy. Enjoy. Karena kita bikinnya juga happy. Semoga energi happy-nya ini bisa ditularkan kepada teman-teman yang datang. Jangan Amin. lupa 13 November. Kalau 13 mereka November. pulang terus dia cerita ke temennya dia happy sih, itu targetnya di situ sih. Oke, Nah oke, semoga yang oke. cerita itu 4 juta. Amin. Kalau langsung Masuk. angka terlihat angkuh ya kan. Jadi Tapi ada pelan-pelan harapan dulu. itulah ya. Apa? Tapi ada harapan itulah ya. Harapannya sejujurnya sih yang penting orang yang datang menyempatkan waktu dan uang happy, itu aja targetnya sih. Fair, Semoga fair, karena fair, kami fair. happy banget gila. Nggak masuk akal bro, aktor bro. Ada pengalaman lagi nggak yang kayak menarik banget kemarin tuh? Pengalaman menarik yang pertama adalah pakai jas itu. Karena seumur hidup aku Genjreng banget nggak ya? punya jas. Beneran nggak punya jas. Biasanya kalau premier nyewa. Nah ini kemarin juga stylistnya orang situ sih. Pakai jas warna hijau terlalu genjreng. Aku ngerasa kayak tumbuhan. Plants vs Zombies plants-nya gitu. Pakcoy Iya. tau pakcoy. Hijau banget ya. Hijau banget. Itu wah ternyata bisa begini dandanan ya. Tapi kalau orang pede ternyata bagus. Nah aku nggak pede. Jadinya kelihatan kayak pakcoy. Enggak ah, bagus-bagus aja kok aku lihatnya. Iya. Baik banget deh. Baik banget. Ini ada mamamu loh di sini loh. Apa aku lamar aja? Lanjut ke nomor 2, hal favorit aku. Iya. Hal favorit aku, Rangga dan Cinta. Yang kedua. Yang reborn, jatuhnya AADC kayak rebornnya gitulah ya. Oh, Rangga favorit dan tuh Cinta. sekarang seminggu ya? Seminggu ini, Iya. iya. Kenapa tuh? Karena aku suka yang kayak Rangga gitu kan, kayak sebenarnya lumayan introvert tapi pinter, wawasan luas, tapi dia nggak lucu sih kalau Rangga ya, tapi Dijudge, orang Iya, dijudge. sorry. Tapi maksudnya aku suka cowok yang kayak agak reklusif dan kayak kamu suka buku ini. Aku juga. Kamu dengerin musik ini. Aku juga gitu. Aku suka yang kayak agak berbeda gitu. Berbenah? Berbeda. Oh berbeda. Harus ngomongnya langsung, gitu. Kaget, saya kaget. Soalnya saya habis motong rumput tadi. Kalau berbenah masuk nih. Beda. Oh berbeda gitu ya. Iya. Tapi aku punya cerita di mana aku ngerasa pengen jadi cowok berbeda itu tapi fail. Kenapa tuh? Ya aku pernah dengar satu kalimat katanya, kalau kita mau dapet cewek, kasih sesuatu yang cewek itu belum pernah dapatkan, dia akan jadi milikmu. Oke. Itu bener apa enggak? Yang belum pernah didapatkan. Iya, jadi kalau kamu belum pernah mendapatkan apapun, terus aku ngasih, katanya kamu akan interest ke aku. Oh gitu ya? Kamu tipe cewek yang kayak gitu nggak? Enggak sih. Kok kayaknya aku mematahkan teorinya. Ini kayak karakter orang kan beda-beda ya. Cuman aku nggak jadi cerita. Ya udah. Enggak. Aku kayaknya tuh kalau misalnya aku dikasih kayak Rolex gitu, aku jadi kepincut gitu. Oh, misalnya. Nah, aku ada cerita nih. Masuk, oke, silakan. Jadi aku pernah dengar itu, katanya kalau kita suka sama cewek nih, kita perhatiin biasanya dia dapat apa sih? Kayak misalnya dia cantik, dia dipuji cantik, udah biasa. Pujian cantik itu akan menjadi hal yang tidak menarik bagi dia. Jadi mainstream. Jadi gitu. mainstream, makanya aku harus nyari angle di mana apa ya cowok nggak pernah kasih ke dia ya, sehingga aku mau ngasih sehingga dia wah dia beda nih gitu. Oke. Teori itu yang gue pakai kan. Dia waktu itu ulang tahun. Ini Kavini. Bukan. Oke. Ini cewek yang normal lah. Oke. Lanjut. Waktu itu dia ulang tahun, terus
dengan itu tuh aku pikir oke, dia cewek cantik ulang tahun, dia sering dikasih apa ya? Oh ini udah biasa. Jadi aku bikin bungkusan kotak gini kayak kotak rokok, aku kasih ke dia. Oh oke. Aku yakin dia nggak pernah dapat hadiah ulang tahun ini. Terus dia pulang, aku udah happy kayak aku nunggu jawabannya apa, pujian apa nih kayak. Terus dia ngechat aku marah-marah ternyata. Maksudmu apa? Hah? Kenapa kamu ngasih cukuran jenggot gitu? Sumpah. Dalamnya cukuran jenggot. Iya. Karena aku ngerasa nggak akan ada cowok yang ngasih cewek di ulang tahun cukur jenggot. Ternyata salah. Terus reaksinya abis itu di ghosting atau abis gimana? itu kami tidak berhubungan lagi. Iya. Dia ternyata bukan jodohku. Tapi itu beneran real story. Real story. Oke. The real story. Oke. Aku juga real story-nya aku udah pernah ketemu Rangga. Yang Reborn. Bukan, aku udah pernah ketemu Nicholas Saputra. Belum. Hey. Sumpah. Ya ampun, Sumpah. Dalam 3 detik 3 ekspresi. Gila ini. 3 detik 3 ekspresi loh. Enggak, tapi aku udah pernah ketemu kayak sosok Rangga di kehidupan nyatamu. Di kehidupan nyata. Which is adalah, tapi tapi beneran Rangga gitu loh. Kayak dia itu perawakannya tuh Rangga, temennya nggak banyak, sukanya sendiri kayak gitu-gitu loh. Pernah ketemu sama orang kayak gitu. Tapi, dan itu bukan cowokmu sekarang? Bukan, tapi adalah kayak gitu. Terus aku kayak tapi ternyata makin kesini kok kayaknya lebih suka soft boy gitu loh. Sorry, soft boy dulu nih. Soft boy, oke. Definisi soft boy ya. Boy aja, cowok lembut berarti. Iya, cowok lembut. Jadi tuh sukanya yang kayaknya yang tutur katanya lebih kayak lebih breakdance gitu ya. Bukan lembut itu smooth. Smooth. Kan gitu ya, smooth gitu. Tapi kayaknya makin kesini tuh kayak Rangga tuh pedes gitu ya mulutnya. Iya, Kalau karakter yang di film pertama ADC yang pertama tuh kayaknya galak, reklusif gitu, kayak terluka nggak bisa gitu, nongkrong, emo gitu loh dia tuh modelnya, iya kan. Terus kayaknya di versi baru AADC 2 ini dibikinnya yang lebih soft boy gitu. Jadi tuh kalau misalnya di kan si Cinta suka ngegalakin si Rangganya kan, kayak sama teman-teman gue. Iya gitu kan, kayak gitu kan. Dialog yang terkenal tuh kan. Iya, dan ketika reaksinya itu nggak kenceng, nggak kayak Rangga sebelumnya. Dia jadi kayak lebih melunak gitu, jadi kayak gitu. Aku jadi kasihan. Sumpah. Hey El Putra Sarirap. Hey. Sorry. Bisa gitu ya. Iya kan, tapi Iya, maksudnya itu yang bikin aku suka sama versi yang sekarang. Tapi bagimu pribadi, sosok yang paling penting yang harus ada pada cowok apa? Lucu sih. Ya. Terpanggil nih. Enggak. Aku model. Oke. Aku model. Aku lucu terus habis itu. Kenapa lucu? Karena menurut aku lebih penting itu daripada romantis nggak sih? Kayak bosen nggak sih lama-lama kalau romantis? Kalau sama Kak Vini kayak gimana? Lucu, jelek, ganteng, romantis, kaya. Tapi kalau bisa lucu dan ganteng, nggak ya? Maruk itu namanya. Memang kamu yang bahagia aja di dunia ini. Tapi ada tahu? Ada. Tapi aku sukanya yang kayak. Tapi lucunya gimana nih? Lucu sekarang di era sekarang nih banyak nih ya kan. Macem-macem sih kalau supaya si cowok-cowok di luar sana nih nggak salah paham gitu, takutnya dia datang ke tongkrongan tiba-tiba jadi badut ya kan. Karena berharap lucu. Iya. Apa ya lucunya tuh kayak suka mantun gitu. Suka. Sorry. Maaf ya. Kita kan baru pertama ngobrol kan ya. Maaf banget ya. Karena Bang Radit udah sering basah sama saya. Maaf banget ini nggak ada filternya nih. Soalnya jujurnya kaget gitu. Iya. Gitu kamu spesifik loh, kamu pengennya pramugara Citiling loh. Iya kan. Kalau kakak, yang hal favorit kedua minggu ini apa? Itu tadi dapat nada lagu baru. Iya. Itu nulis bareng istri. Oh. Iya berdua. Jadi kan kami sama-sama minder sebenarnya. Iya. Sama-sama orang minder. Jadi saling menguatkan dengan lagu itu. Coba. Liriknya kan, jika kau takut melangkah karena kau tak tahu arah, ku pasti menemanimu, percayalah gitu. Itu mengisahkan tentang apa ya? Kayak
marriage kakak berdua selama Enggak, karena karakternya sama-sama minder sebenarnya. Jadi yakin lah nih 2 orang kalau diminder jadi satu kan jadi 2 orang minder ngumpul gitu kan. Bukan menguatkan sih. 2 orang insecure gitu misalnya. Jadi kayak saling nguatin aja gitu. Lucu, berdua. lucu. Itu dapat idenya dari mana? Emang dari curhat-curhat gitu atau Iya, kayak ngobrol mau tidur. Oh gitu. Iya, Terus habis itu ngobrol. bikinin lirik kali ya. Gitu. Besokannya biasanya tuh megang-megang gitar gitu, ya. gitu. Oke. Si istriku bikin yang bahasa Inggrisnya. Oh gitu. Iya, if you scared to do something cause you feel nothing. If you scared to do something cause you feel nothing. Trust me when I see your smile is the biggest thing. Gitu-gitulah. Ya, Is the biggest thing gitulah intinya lah. Lucu Dia bikinnya. banget. Gila ya istriku ya, mantap ya. Lucu. Cantik. Kayak Nasibnya jelek dinamikanya. tapi. Kasian loh Bukan kadang-kadang. aku bukan aku Aku yang tuh tapi kadang-kadang aku sendiri mikir kasihan loh orang ini. Masa tuh. sih? Iya. Tapi kan dinamikanya kan saling melengkapi nggak menurut kakak? Dia ngelepakin. Aku sendiri aja kurang. Gitu. Mau lengkapin orang. Tapi menurut aku cocok-cocok aja kok. Aku lihat video kakak berdua yang pacaran sama yang itu apa sih captionnya pacaran Yono Bakri dan Vini Caroline. Lucu kok. Oh, yang Menurut aku vlog cocok. kemarin ya, Iya, yang aku di yang vlog Bandung. yang berdua Iya. itu kayaknya dari interaksinya. Aku tuh kan majornya psikologi ya. Oh Iya. gitu. Jadi tuh aku suka merhatiin orang gitu. Waktu kerja nanti kayak gini nggak? Kayak agak melanggar kontrak gitu ya kalau kayak gini ya. Tapi kalau yang konsul Genji sih masuk sih. Masuk. Jadi heboh tuh Aman. psikolog tuh kan. Iya, jadi ketawa-ketawa ya, bukan Iya. nangis-nangis. Bukan. Iya, begitulah. Terus. Tapi aku lihat dari kakak berdua tuh kayak ada namanya nih agak teori dikit ya. Tapi ada namanya John Gottman. Dia itu kayak dari sisi dia tuh psikolog kayak couple counselor gitulah. Terus mereka lihat salah satu penentu terbesar kayak whether marriage itu bakal bekerja atau enggak itu adalah dengan bits of attention. Jadi kalau misalnya ada yang kayak saya ngeliat ada burung itu, terus lawan bicaranya menanggapi, itu tuh pertanda sangat baik dalam hubungan gitu. Dan aku ngeliat kalian berdua seperti itu gitu loh kak. Jadi menurut aku lucu-lucu aja kok. Udah ngelawan Rangga Cinta belum? Vini Yono gitu. Jawabannya Viniono. Kayak majikan supir ya. Tapi lucu aktropnya lucu. Viniono. Vini Yono, oke. Yang ketiga apa? Kalau yang ketiga aku itu ada nama tadi kan kita ngomongin pasang-pasangan nih. Aku sebenarnya hal favoritnya agak abstrak tapi ada namanya crack ship di Twitter. Crack ship Itu tuh ketika ketika 2 orang dari beda film atau beda universe itu dipasangin. Gitu. Nah, crack ship yang aku lagi suka adalah, tapi ini filmnya agak lumayan di generasi aku sih, tapi harusnya banyak yang tahu. Ada namanya Mean Girls filmnya. Terus karakter utamanya Mean Girls itu si Regina George dipasangin sama ada karakter di Diary of a Wimpy Kid namanya Roderick Heffley. Nah, Roderick ini tuh anaknya kayak punk rock tapi agak loser, jadi rockstar wannabe gitu loh. Jadi tuh full dengan atribut eyeliner dia dan segala macam. Terus disandingin dengan si Regina George yang merupakan seorang queen bee. Pokoknya dia tuh kayak ratunya sekolah lah gitu, yang dominan, yang kayak agak bully sih sebenarnya, kayak bagus rok kamu. That is so ugly, jelek banget gitu. Maksudnya kayak gitu. Iya, tipe-tipenya kayak gitu. Iya, nggak cowok gue. Iya, itu dia. Terus disandingin sama si Roderick yang kayaknya kok dia agak loser gitu. Dan aku suka yang kayak crack ship atau couple-couple yang agak kontras kayak gini tuh aku suka tuh. Makanya, dan ini berhubungan kemarin tuh Halloween. Terus aku sama pacar aku dress up sebagai Rodrina itu, nama couple-nya Rodrina, Roderick, Regina gitu. Coba kita lihat ya. Ada di sini. Hihihihi. Aku pakai full blonde wig. Iya. Tapi kelihatan sih dandanannya sih cupu banget sih. Cupu banget sih. Lucu kan? Iya. Ya gitu deh. Jadi aku suka yang kayak crack ship, nyebrang gitu. Nanti aku ajakin nongkrong kami bertiga sama Vini deh. Itu dia. Aku jadi siapa? Aku jadi anaknya.
gitu kan. Ngomongin Halloween nih, karena itu dekat banget sama hubungan kami sih. Karena termasuk kami tuh suami istri yang tiap harinya Halloween gitu. Oh gitu. Tropnya begitu. Jadi kami nggak nunggu hari Halloween setiap hari sepanjang hari kami udah pakai kostum. Kayak Vinyono. Vinyono. Iya, dia Kakak Halloween pakai kostum apa nggak berdua sama? Ini Keren. lagi Halloween ini. Bener Lagi. Mirip banget soalnya. Mirip banget siapa? Terus aku yang ketiga ya. Aku yang ketiga belakangan ini lagi nonton Physical 100 Asia. Apa itu? Di Netflix. Jadi kayak tahu. Iya. Tapi aku belum nonton. Aku nggak menjamah itu apa. Tapi aku lihat di halaman utama Netflix aku. Intinya kayaknya Squid Game versi nyata deh gitu. Oke. Squid Game versi nyata, dan yang lebih menarik bagiku ada orang-orang Indonesia yang ikut lomba ini. Tapi ini Asia jadi. Lingkupnya satu kontinen Asia gitu. Iya, jadi Indonesia. Ada yang main itu ada Thailand, Vietnam, Turki, Korea Selatan, Jepang, sama Australia. Oke. Sama Indonesia. Oke. Itu lagi sama istri nontonin berdua itu. Tapi ini tuh lomba apa? Lomba kayak Squid Game. Oh, kuat-kuatan, siapa terus yang bertahan paling akhir ya, yang bertahan survival gitu lah jatuhnya ya. Oke. Itu sih aku nggak tahu genrenya sih sebenarnya. Aku lagi lihat itu juga, tapi aku nggak tahu ternyata survival ya. Survival. Ya, jadi contohnya kayak misalnya salah satu game atau ya, iya, jadi game apa? pertama di situ ya. Game pertama di situ kayak ada bukit, terus ada kayak tempat bulat gitu, ada 3 atau 4, dan semua tim harus rebutan duluan masuk sampai waktu yang habis. Tim siapa yang paling banyak di tempat itu dia yang menang. Oke. Jadi mereka harus mendorong keluar gitu-gitu. Oke. Lucu banget. Ada yang badan. Ada nggak kayak momen-momen yang nggak unexpected gitu? Kalau aku suka. Pas lagi ronde yang apa gitu? Iya. Yang Indonesia ngelawan Turki pas bagian, jadi kayak banyak gamenya aneh-aneh. Ini namanya kapal bekas atau apa, jadi mindahin barang yang isinya 8 ton. Iya, jadi barang ada banyak tapi total 8 ton, dia harus mindahin ke sebelah. Nanti di total pakai tangan, pakai mesin. Oh, oke. Pakai tangan semuanya, terus dihitung nanti tim sebelah yang berapa mana paling tahun, berat gitu ya, gitu-gitu. Dan di situ kelihatan perjuangannya, dia membela negara nih gitu, gimana ya. Terus ada yang sambil ngangkat nyanyiin tanah air, saking dia untuk memotivasi, ini udah capek, udah berat, ototnya udah putus, dia tapi harus demi negara gitu. Itu yang seru banget. Seru banget lagi. Mungkin aku akan nonton. Itu mengingatkan aku kepada zaman-zaman dulu juga ada kayak survival show kayak gitu juga, tapi aku lupa namanya. Apa? Suka sering ada di Disney yang suka lompat-lompat, terus habis itu bawahnya tuh air gitu loh. Body of water. Tau gak sih yang survival show yang itu habis itu naik slide yang tinggi-tinggi gitu deh. Maksudnya aku jadi keinget survival show kayak gitu. Iya. Apa sih? Tahu gak sih? Ninja Warrior itu dia. Ninja Warrior. Iya, Ninja Warrior. Kayak gitu-gitu lah ya. Iya, kayak gitu. Benteng Takeshi itu. Wah, bodoh kamu. Maafkan saya gagal hari ini. Saya akan berjuang lagi. Terus ada yang lemes. Gagal saya. Jago banget dubbing kan. Next dubbing actor. Jangan. Gig selanjutnya. Gila banyak banget kerjaanku ya. Oke. Udah aktor, komika, dubbing actor. Asik. Vlogger. Enak banget jadi orang jelek ya. Gampang masuk. Orang kasihan soalnya. Tapi itu berarti favorit kakak yang ketiga. Yang ketiga. Oke, aku kali ya. Kamu yang keempat. Sebenarnya agak berat sih. Ada properti dia. Secara fisik berat, tapi mungkin gak seberat 1 ton tadi. 8 ton tadi. Oke, coba kita lihat apakah seberat 8 ton apa enggak. Berat sih, 1000 halaman gitu. Coba boleh saya melihat sedikit. Boleh saya pinjam? Boleh. Oke, kamu tadi tidak seberat 8 ton itu kan? Iya. Oke, kalau memang dari berat ininya, isinya. Saya termasuk orang yang jarang banget baca buku, tapi saya mencoba memaksa sejujurnya. Gara-gara Bang Radit diajarin gitu belajar, akhirnya belajar membaca ya. Penguin klasik
Yes, itu nama publishernya. Judulnya The Brothers Karamazov. Kupikir aku baca judul. Kupikir aku baca judul publisher. Judulnya The Brothers Karamazov. Sumpah aku mau baca Fyodor ini. Sumpah. Itu nama penulisnya Kak. Karena aku pikir ini bahasa Inggris nggak pernah aku baca. Fyodor ini. Soalnya kan itu Rusia kalau nggak salah. Oh, Fyodor. Makanya namanya panjang-panjang. Dostoevsky. Iya. The Brothers Karamazov. Yes. Ini novel. Iya, novel. Isinya tuh sebenarnya 12 buku. Tapi dikompil jadi satu. Oh, harusnya series. Ini jadi film. Iya kan? Iya kan? Ini filmnya nih. Oh gitu. Tapi ya gitu, aku suka sih dia itu. Bahasa Inggris Gak apa-apa. Harusnya ada sih penulisan bahasa Indonesianya. Okay. Soalnya dia tuh lumayan klasik. Dia tuh Russian literature klasik gitu. Ditulisnya 1800-an gitu. Ini novel udah lama apa baru? Ini novel lama banget, kayak 1800s iya. Jadi 1800-an ini ditulis. Yes. Jadi bener-bener ini kayak apa ya jatuhnya kalau misalnya suka sastra jadi sastrawan besar gitu. Ini aku lagi melansir Rangga dan Cinta. Tapi kan ada adegan itu kan. Tapi kalau suka sastra tuh pasti kenal sama karya-karyanya Fyodor Dostoevsky ini. Wow. Nah ini tuh menarik karena sebenarnya itu ceritanya tentang family drama. Oke. Jadi tuh ada seorang tuan tanah namanya Fyodor juga. Terus dia itu pokoknya bobrok banget orangnya tuh, bener-bener kayak gak ada hal positif soal orang ini gitu. Dan dia punya anak 3 yang karakternya beda-beda. Ada namanya Mitra yang paling tua. Dia itu kayaknya dia kena trauma sama bapaknya. Terus dia kayak bapaknya suka main perempuan. Nah itu satu. Terus yang kedua ada namanya Ivan, orangnya jenius, pinter banget. Pokoknya kayak dia tuh bener-bener masuk kampus pas dia umurnya masih kecil, tapi dia harus struggling hidup sendiri. Tapi dia orangnya jadinya bitter dan jadinya depresi. Terus ada yang ketiga, tapi yang ketiga ini secerca harapan nih. Yang ketiga ini anaknya namanya Alyosha kalau nggak salah. Nah dia itu anaknya tuh lembut, very like soft hearted, dan kayak semua orang kayaknya akur gitu. Dia suka membuat suasananya tuh adem. Pokoknya semua orang tuh akur di ketika ada dia. Iya benar, penengahnya itu dia. Penengahnya dia, dan dia tuh pengen kayak menjadi glue atau pengerat di antara keluarganya gitu. Jadi kayak aduh semuanya kok saling benci, semuanya saling bitter. Enggak, gue harus menyelamatkan keluarga gue gitu. Biasanya susah dapat kerja orang kayak gitu. Biasanya. Makanya dia jadi kalau nggak salah dia jadi kerjanya di gereja gitu. Karena dia lembut kan karakternya karakternya baik gitu. Nah tapi si bokapnya ini yang bobrok ini tiba-tiba secara brutal. Iya. Sama. Nah itu kita nggak tahu. Kayaknya dari cerita dari alur ceritanya itu kayaknya bakal digiring ke salah satu anaknya nih kayaknya. Yang kayaknya sih gitu ya. Tapi aku nggak tahu. Aku belum selesai. Aku baru book pertama. Jadi tuh aku baru baca 70 halaman minggu ini, baru sempet bacanya. Oke. Tapi aku pengen selesai akhir tahun. Itu deh jadi target aku. Jadi target ini menyelesaikan novel ini ya. Buku ini. Let's begin the life chronicle of my hero. Let's give her the Kamu sejak kapan suka baca novel? Ini yang kamu stabilo ini apa? Iya itu kayak quotes yang menurut aku menarik gitu. Apa ini artinya? Coba aku lihat yang itu. Aku bacain ya. Ya, kita sama-sama belajar ya. But strangeness and the oddness are sooner a cause of harm to their professor than any guarantee of attention. In the beginning sulit. Iya tapi yang ini tuh kalau nggak salah tuh artinya kayak ini sangat berbobot ya. Ini tuh ini apa sih? Biar kayak keren itu kayak keren. Biar kayak kalau bisa pura-pura ada kacamata kan kayak. Ya, tapi lagi nggak ada. Gestur keren ya.
kecil kayak. Oke, coba aku rekap satu-satu ya. Tepuk tangan kecil. Gini. Iya kan, tepuk tangan Terus kecil. ada hai. Ini apa tadi? Ini apa tadi? Kalau pengen centil, hai gitu. Dan ini fokusnya sebenarnya bukan di sini loh kalau boleh tahu. Di sini deh. Gini. Nah, Iya kan? udah mirip banget, udah mirip Iya kan? banget. Udah mirip Fokusnya banget. nggak di sini sebenarnya sapaan itu. Cuma tertumpu di kerutan hidung ujung. Di kerutan hidung Mukanya ujung, gini. iya, dan set sama kenaikan bibir ke atas. Kayak dua ya kan. Terus yang ketiga Oke. keren. Terus yang ketiga apa tadi? Yang ketiga Keren ini. Oh gini. Iya, Dan menaikkan tangannya harus kacamata. ini. Harus dua atau enggak menaikkan kacamata kayak. Wah, anjay keren sih. Iya. Oke. Ya. Dan itu tumpuannya bukan di tangan, Di mana? di kepala sini. Oke. Nah, tuh kalau coba ditahan gini masih. Iya gitu. Harus naik mendongak sedikit. Jadi menurutku silakan ke quote. Oke, tapi pokoknya nih aku baca ini ya. Ya. In the Beninging Oh. bukan. Beda. But strangeness and oddness are sooner a cause of harm to their possessor than any guarantee of attention, particularly in a time when all are striving to unite the details of existence and to discover at least some kind of general meaning in the universal Jawabannya model. C. Udah kayak speaking test ya? Aku beda accent deh coba. Oke. Maaf ya. Tadi apa tadi? Tadi tuh American. Oh, enggak. Coba aku mau coba. Oke, apa nih? Maaf ya kalau ada orang British yang menonton dan paham. Nggak apa-apa lah. Tapi Yang ada. gara-gara nggak nonton ini. Noel juga. Noel. Oke. But strangeness and oddness are sooner a cause of harm to their possessor than any guarantee of attention, particularly in a time when all are striving to unite the details of existence and discover at least some kind of general meaning in the universal muddle. Harry Potter. Harry Potter. Terus. Kok bisa segitu sih? Aku nggak bisa. Kok bisa gitu sih? Ih jangan itu. India. Jangan. Ya sini aku India. Sini. India bro. Coba. Brother. Brother. Apa? I wanna tell you something. Oke. In the honors of the summer, I got around the Bollywood. professor. Sulit. Bollywood. Ini nih, Singapura bisa nggak? Kalau Singapura apa? Singapura. But strangeness and oddness are sooner a cause of harm to the possessor than any guarantee of attention, particularly in a time when all are striving to unite the details of existence and to discover at least 1, 2, 3. Jadi Malaysia. Kejar jit gitu. Kamu kok bisa action gitu sih? Serius? Apa lagi ya? Apa yang terjadi di hidupmu kamu bisa kayak gitu? Aku mungkin karena kuliah di Belanda kali ya. Nggak tahu deh. Jadi aku ketemu sama orang macam-macam gitu. Kalau Belanda kayak gimana ya? Aku lupa ingat lah. Sorry. Sorry. Oh, sorry gini. Kalau sorry itu kayak sorry. Oke. Harus turun. Iya. Sorry gitu. Ngapunten. Punten. Huhu gitu. Tahu gak sih Kak? Aku ngerekap dari awal nih. Oh oke. Kecil, Kan tuan kecil. Terus ada yang keren. ini keren. Menyapa. Hai. Terus sorry. Sama satu lagi huhu. Tapi itu bukan eksklusif aku. Iya. Huhu tuh Gen Z banget. Ini udah ada di haki ya. Iya. Kalau huhu tuh Ada lagi baru. Kan lagi belajar nih. Oke. Pelan-pelan. Dari mana huhu? Huhu dulu. Huhu ini apa? Huhu itu sebenarnya yang bikin Kak Lutfi ya. Dia itu Lutfi Agizal. Bukan. Si Anjay. Ada pokoknya dia bikin semacam kayak video TikTok di mana dia kayak seolah mocking atau menyindir bahasa korporat Gen Z. Oh, tahu. Kan? Jadi kalau misalnya di akhir semua urusan korporat di chatting gitu tuh akhirnya kayak tolong ya Kak izin jump in gitu. Oh iya Pak. Tolong ya Kak deadline-nya hari ini gitu. Bahasa dalam bentuk WhatsApp. Betul. Dideliverikan di mulut gitu. Bener kayak secara lisan gitu.
Untung tua aku ya. Tapi jadi Hanupis gitu. Hanupis. Apa? Hatur nuhun pisan ya artinya ya. Hanupis gitu. Oke. Ya kan kayak Gen Z gitu. Tachil. Kran. Sorry. Sorry. Hai. Sama satu lagi. Hai nih. Huhu. Terus yours gitu. Yours. Yours. Bukan kayak iya, tapi kayak ngomongnya nggak mau lantang gitu. Yours. Oke, gue kira ngasih yours. Iya enggak ya. Beda. Nanti aku coba dalam seminggu ke depan, aku akan menciptakan eksklusif punya aku sendiri ya. Please nanti kita Coba ketemu lagi udah ada lagi ya. 5 gitu. 5 ya. 5 Ini gitu 5 ya. favorit, 5 ekspresi. 5 ekspresi ya, oke. Cobain ya. Aku bikin sendiri. Tapi tadi buku, kalau kakak apa? Yang keempat ya. Aku lagi hasil digital dari stand up showku. Lagi foto-foto udah mulai dikirim, video udah mulai dikirim lagi, euforia itu gitu. Kayak happy banget ternyata bisa bikin show tahun ini. Itu kapan yang stand up show-nya kakak? Oktober tanggal 26 kemarin. Oke. Berarti baru seminggu. Iya, seminggu. Seminggu. Ya. Ya, sampai kretek tuh. Yes. Lagi ngebayangin euforianya masih ada karena ini juga ngomongin soal pernikahan. Aku kan nikahnya cuma di KUA kemarin ya. Aku lihat tadi foto-fotonya. Iya, cuma di KUA doang, terus nggak ada pesta pernikahan yang gimana. Sebenarnya aku tuh lagi diomongin orang deh. Oh gitu. Iya, ngomongnya apa? Kayak tidak memuliakan wanita. Oh, kenapa? Ya karena wanita kan punya wedding dream. Pengennya dream wedding gitu. Iya, terus kok nggak dibikinin gitu-gitu. Terus coba ditelaah pengorbanan Vini ke kamu nih banyak loh Yon gitu. Dia pindah agama. Dia boleh bilang gitu. Iya, ya kan dia ini. Kalian tuh netizen ya. Kalian tuh nggak ada yang tahu apa yang terjadi di belakang kamera. Enggak. Karena nggak tahu ekspresi apa lagi ngeludah. Ciri-ciri orang miskin tuh. Terus. Karena itu, terus aku mikir ada benernya yang dibilang orang-orang. Iya, terus pengorbananku ke dia apa ya? Maksudnya kan Vini mau menikah sama aku aja udah berkorban kan dia kan. Terus apa nih pengorbanan? Jadinya aku dedikasikan di show ini yang orang nggak tahu. Aku menjawab pertanyaan itu. Jadi pas aku habis nikah di KUA, malamnya apa besoknya ya, aku di mobil sama Vini, video klipnya jadi. Oh gitu. Video klip kami jadi. Terus aku bilang ke dia, aku bukan gak bikin kamu pesta pernikahan ya. Aku gak mau jadi cowok yang ada pada cowok lain aja. Kamu kalau menikah sama cowok siapapun itu pasti akan bisa bikinkan kamu pesta pernikahan. Tapi gak semua cowok bisa bikinkan pesta pernikahan yang video klip kayak gini gitu. Makanya ini yang kakak maksud tadi dibilang kayak memberikan sesuatu yang belum pernah diberikan sebelumnya. Betul. Jadi membekas. Iya, jadi video akad kami ada di video klip lagunya gitu. Dan lagunya pun terinspirasi dari dia. Terus di show ini pun adalah dedikasi siapa bilang aku tidak bikin pesta pernikahan. Show ini apa? Ini adalah bentuk pesta pernikahan kami yang pengen kuabadikan di semua karyaku gitu. Undangannya 1.200. Oke. Ada keluarga teman semua. Tidak, ini penonton show. Tapi show kan? Iya, penonton show ini 1.200. Ini kuanggap undangan ya. Dan mereka semua ngamplop gitu. Gak ada di undangan kami amplop kosong, gak ada tuh. Makanan diomongin orangnya enak, gak ada. Karena kami tidak menyediakan makanan. Terus itu. Jadi show ini lah bentuk aku memuliakan istriku gitu. Cute. Dan ada kepikiran tour. Siapa yang nikah tour? Cuman aku. Itu dia. Ya kan? Itu dia. Jadi Kak Vini dibawa ke satu Indonesia. Betul, dia dan pernikahan capek kapok. Itu dia. Every day is a wedding gitu. Karena aku tuh suka film Adam Sandler yang yang mana? 15. Aduh, itu yang wedding. Bukan, yang setiap hari cewek itu lupa ingatan. Yang pemeran ceweknya siapa? Yang blonde, rambutnya blonde. Cameron Diaz bukan? 50 apa gitu intinya. Jadi ceritanya adalah si cewek ini kecelakaan. Cewek ini kecelakaan,
sehingga dia cuma ingat di tanggal, katakanlah tanggal 26 ya. Jadi dia setiap bangun dia merasa itu tanggal 26 bulan 2. Itu ada namanya anterograde amnesia. Itu amnesia. Nah si cewek ini terus ada si cowok, si Adam Sandler ini ketemu cewek itu. Cakep nih gitu. Dia cari cara lah, besoknya dia ke situ lagi. Masih ada nih. Dia cari cara kenalan. Hari ini kenalannya baik. Kenalannya baik banget ya. Interestnya bagus gitu. Wah, besok ketemuin lagi deh gitu. Pas besok ketemu, cewek ini marah-marah. Karena kamu siapa? Dia nggak inget. Dia nggak inget apa yang terjadi kemarin. Dia cuman kayak blank. Sebelum dia bangun tuh blank, terus dia ingetnya tanggal 26 gitu. Dan ingatan masa lalunya di hari setelahnya hilang. Masa lalunya yang sebelumnya dia inget. Jadi dia kenalan sama cowok itu, dia lupa. Setiap hari. Jadi si Adam Sandlernya ini itu yang pemeran utama kan. Si Adam Sandler ini harus mengenalkan dirinya setiap hari. Seolah-olah tanggal 26. Betul. Forever gitu. Dan magicnya mereka sampai menikah dan punya anak 2. Hah? Terus dia inget gak anaknya itu siapa? Dan caranya ajaib. Gimana? Setiap pagi dia tontonkan semua perjalanan hidup dia. Dia nikah. Jadi dia pasti semua mengabadikan itu lewat diabadikan video, semua. Jadi foto. si cewek bangun, cetet tuh, aku di mana nih? Kok rumahku bukan ini? Karena tanggal 26 dia ingat rumahnya kan. Pas dia bangun bukan rumahnya nih. Ini rumah siapa? Terus ada video nyetel semua perjalanan dari hari pertama dia kenal sampai dia nikah, punya anak, semuanya itu diabadikan gitu. Baru dia ini aku ini gitu. Benar. Terus waktu dia ke rumah sakit ada video dokumenter dokternya juga, kamu lagi sakit ini suamimu sekarang ini gitu. Lucu banget. Dan sebelum punya treatment itu, Adam Sandler harus membuat si cewek itu jatuh cinta tiap hari sama dia. Gila, keren banget. Kayak gitu ya. Sebelum dapat metode video ini ya. Gila, keren banget tuh. Ya ampun. Jadi itu PDKT-nya sebelum menikah dan punya anak tuh ya begitu tiap hari. Bahkan sampai pas pacaran, dia pun harus membuat si cewek ini jatuh cinta, meyakinkan aku pacarmu. Ada nggak momen di mana si Adam Sandler lagi frustrasi? Ada. Terus dia bener-bener sehari itu skip gitu, misalnya skip deketin ceweknya. Ada dia ke laut nyanyi-nyanyi gitu dengan kenangan mereka. Ya ampun, sedih banget. Lucu banget tapi. Oke. Pokoknya filmnya Adam Sandler nanti aku cari deh. Itu nanti orang-orang pasti tahu nih, netizen tahu nih pasti. 50 apa gitulah pokoknya. 50, oke. Ya boleh ntar aku cari ya. Oke. 50 First Dates. Iya tahu. Tapi aku nggak tahu plotnya ternyata kayak gitu. Ya aku bocorin. Gak apa-apa. Aku tuh pengen nonton. Gak apa-apa. Aku tuh penggemar spoiler. Jadi nggak apa-apa. Penikmat kamar film. Sama potongan di TikTok. Begitulah. Yang namanya juga Gen Z, jadi attention span-nya kecil. Betul. Tapi itu adalah berarti favorit kakak yang keempat. Hal keempat favorit. And then you the five. The fifth favorite thing for me, I think I really like. So like I love food. Ya ini jadi balik lagi ke IELTS speaking test lagi ya. Atau TOEFL. Good. I love food so much. So like I think for now the fifth like favorite thing that I'm gonna have is Samyang Bulldog. Like I love Samyang Bulldog. Samyang Bulldog. Ngatain saya maksudnya. Enggak Samyang Bulldog itu enggak ya. Bukan. Apa Samyang? Kakak tau gak sih Samyang Bulldog, Samyang Challenge? Kakak gak tau demi apa. Jadi mie yang pedes banget, mie buatan Korea yang pedes banget. Terus orang-orang suka bikin challenge kayak seberapa banyak lo bisa makan Samyang ini sebelum minum atau minum susu atau minum air gitu. Tapi aku lagi suka Samyang. Tapi minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya, karena kan kita harusnya ketemu minggu lalu. Jadi aku rangkum dua minggu lalu ya. Aku nyoba kayak 3-4 jenis Samyang. Bulldog. Iya, kan Bulldog ada yang original tuh, yang pedas. Ada lagi yang original tapi pedasnya 2 kali. Ya kayak Indomie lah gitu. Terus ada lagi yang rasanya carbonara, keju. Terus ada lagi yang rasanya kari India. Terus ada lagi rasanya keju. Pokoknya 4 jenis keju. Ada lagi rasanya rose apa gitu. Jadi aku nyoba 3 lebih lah. Semua perbuldakan duniawi ini aku coba. Dan aku paling suka yang namanya rose, bulldog rose. Itu isinya apa? Kalau bulldog rose tuh, jadi tuh bedanya tuh di sausnya kak. Jadi tuh mie-nya semua jenisnya sama. Rata-rata sama. Tapi kalau bulldog rose
Dia itu kalau Korea, makanan Korea kan suka ada gochujangnya gitu ya. Kalau di tteokbokki kan sausnya pakai saus merah tomat itu loh. Kau tau gak? Ngomong aja. Karena jujur nggak bisa nimpalin. Kakak tapi suka pedas? Suka. Cuman tapi sebelah kayak gitu-gitu. Suka gak? Iya, cabe lah. Aku orangnya nggak makan, maksudnya bukan nggak makan, tidak nyari makanan banget gitu, karena gitu. Iya, karena bagiku ya kenyangnya sama. Kayak pacar aku, dia juga nggak terlalu ini ya. Iya, jadi aku kayak food gitu. Kamu pernah makan sampai nangis nggak? Makan sampai nangis? Iya, saking enaknya nangis. Pernah. Aneh, sumpah. Aku ada orang. Kenapa orang makan sampai nangis? Kayak nostalgia satu, terus kedua kayak gila enak banget gitu. Iya tuh, maksudnya kenapa? Ada temanku beneran dia makan saking enaknya netes air mata dia. Bukan Radit. Enggak, kalau Bang Radit kan gak punya hati. Makanya pakai otak gitu ya. Makanya pakai otak. Pinter sih pinter tapi gak punya hati. terus dia makan apa ketika dia itu? Itu ya ada, red velvet atau apa gitu. Kue. Iya. Oke. Dia makan, dia langsung tes gitu, kenapa enak banget. Oh iya? Ya kenapa, maksudku kenapa nangis? Gak ngerti aku. Kalau Kak Vini suka kulineran juga atau enggak? Dia nggak biasa aja, nggak yang suka banget gitu. Oke. Soalnya kan kayaknya kalau misalnya di tongkrongan asik, anjay. Muncul lagi dia. Kalau di tongkrongan tuh kayaknya makanan tuh biasanya yang disebut-sebut, lu harus coba rumah makan sini, rumah makan ini atau ini gitu kan. Nah kami nggak terlalu tongkrongan kami, karena ya kopi cukup udah gitu. Tapi kalau favorit makanan ada? Ada. Apa? Kakak? Aku kulit ayam. Oke, chicken skin gitu. Chicken skin nggak tahu, jujur. Ya kulit ayam. Kulit ayam goreng yang crispy. Yang crispy. Iya, Tadi aku mau ngomong krenyes, tapi kayaknya enakan enak crispy. Sih krenyes. Yang krenyes itu aku suka. Terus masakan rumahan intinya. Suka aku masakan rumahan kayak di Jogja tuh. Aduh apa namanya ya? Dia kayak rumah gitu dan masakan rumah. Kalau ke Jogja aku pasti ke situ. Kalau yang restoran aku kayak biasa aja gitu, nggak yang ngerasain enjoynya, nikmatnya. Kalau gitu. masakan rumahan paling enak tuh apa? Kol goreng kalau aku. Oh ya, kol goreng? Tumis apa goreng namanya ya? Mama aku sering masakin itu sih. Bumbunya? Dicampur telur gitu. Terus iya itu enak itu. Ya kayak nggak tahu. Tapi bukan goreng yang biasa ada di pecel lele, bukan. Iya. Masih ada kuahnya dikit-dikit. Benar. Itu isi enak banget kalau yang rumah-rumahan. Sayur asem gitu. Enggak, sorry, ini tradisi Kalimantan. Oh gitu? Iya, jadi Kalimantan kalau kami bilangnya nyantap. Itu kayak gimana? Itu ya gitu. Kita lagi pengen nih. Jadi kayak aduh kebayang. Karena ada namanya kepuhunan. Kalau kita lagi pengen sesuatu makan atau apapun itu, kita nggak sempet makan, kita ada hal terjadi buruk sama kita. Entah kecelakaan, entah apa. Makanya harus nyicip. Oke. Karena nggak ada makanannya. Oh jadi gini gitu. Jadi tuh kayak gini. Kan kalau kayak amit-amit kan gini kan. Hampir. Tapi harus. Iya hampir. Ini jadi kayak kecap gitu ya. Iya supaya nggak kepuhunan gitu. Iya. Itu tradisi Kalimantan. Saya orang Kalimantan by the way. Iya, kakak dari Samarinda kan. Ya, kalau makanan Samarinda favorit kakak yang harus aku coba. Nasi kuning, acil kintul. Di sini ada. Di sini nggak ada. Ya, beda di sana. Dong. Iya, di sana tuh. Nanti kamu pasti perform di sana lah. Amin. Perform di sana lah. Aminnya gini masa ada orang berdoa gini sih, aku kayak apa namanya? Nasi kuning. Nasi kuning di Samarinda itu bumbu Bali, bumbu merah gitu beda main di sini. Oke. Banget. Pedes tapi. Enggak juga. Enggak. Oke. Dan bisa milih ada cabenya gitu. Oke, jadi itu favoritnya. Aku akan coba. Kalau kakak apa nih? Hal favorit terakhir. Kegiatan yang sering kulakukan seminggu ini adalah kalau lagi ada waktu kosong ngelihat di mobil-mobil bekas. Oh, di aplikasi? Di aplikasi, di marketplace, terus rumah-rumah gitu-gitu. Oke. Sebenarnya belum ada duitnya. Cuman ngelihat aja kayak hiburan aja. Bisa nggak ya aku punya rumah kayak gini? Kayak gitu. ada handle IG atau
atau apa Handle gitu? IG. Kayak user IG yang kakak sering pantengin gitu nggak? Oh, aplikasi. Atau biasanya aplikasi. Iya, aplikasi. Oh iya. Facebook. Jadi masukin ke cart tapi nggak dibeli gitu. Iya, kayak chat-chat doang Iya, nanya. Oke. Karena kan nih gini. Kan sekarang katakanlah aku ada di kalangan masyarakat menengah lah ya. Jadi tuh aku bingung sebenarnya jadi masyarakat menengah ini. Kalau jadi masyarakat miskin aku tahu caranya. Terus? Karena udah lama jadi orang miskin. Ini kan baru punya duit. Makanya aku beli mobil second 2013. Oke. Ya kan? Untuk kerja nih. Ternyata pandangan orang ketika kita pakai mobil second beda. Kenapa? Kayak beda. Mobilku tuh aku pernah syuting, ya kan? Mobil talent tuh ada parkirannya. Dipindahin mobilku di sini ujung. Ya Mas wartawan mobil di sana. Aku talentnya. Ih, jahat banget. Ternyata ada. Tapi ada itu tuh apa ya? Dulu kan Donald Trump juga pernah nyewa hotel supaya dia terlihat bosnya gitu-gitu. Iya, Ternyata iya, di dunia kerja tuh ada. Nah, bagiku punya mobil aja udah mewah. Yang penting gak kehujanan nih. Oh, ternyata butuh merek ya, gitu. Tapi kakak ada kayak mobil idaman gitu? Nggak ada, punya Nggak ada. mobil aja udah idaman. Kayak Sorry. kita harusnya Kebawa itu suasana. physical 100 Asia paling jauh. Aku sampai Sumpah gak sadar aku. Maaf ya. kawan. Ngelewatin kamu katanya. Iya. Itu kalau di Zoom tuh lewat kayak peluru gitu. Kakak tahu itu gak tren TikTok yang Ada tahu. Kayak gitu itu aku sama kakak. Jangan diambil tapi. Jangan diambil. Begini ya, bener gak sih? Biar gak kepunan. Lagi lihat mobil biar kalau misalnya kita karena kan kalau budget kita ngelempar budget kerjaan nih kan agak lumayan juga kan. Terus ada pandangan panitia yang kayaknya dia gede deh budgetnya gitu. Masa mobilnya kayak gini gitu. Terus. Jadi kayak rencana apa mau cari-cari mobil nih yang ya lumayan tahun-tahun sekarang lah gitu. Aku betul memang lumayan nggak tahu cara nyetir. Nah, makanya aku diantar oleh ibu tersayang. Kemana-mana sama ibu. Terima kasih ibu. Baik banget. Tapi aku ibu. belajar nyetir sih kemarin itu. Sorry, kamu kelahiran tahun berapa sih? Aku 2003. Silakan. Tapi aku kemarin habis belajar nyetir. Ya kan. Terus kayak tapi cuma nyetirin komplek bundaran Iya. aja gitu sih. Tapi kayaknya kalau misalnya aku beneran disuruh disuruh sendiri. nyetir sendiri terus ke gang, terus ada mobil lain, bye. Gue nangis sih kayak Sumpah, gue kayaknya gue udah kayak males banget gak sih? Udah gitu paling lama macet kakak berapa lama? Ya kalau di Jakarta mah Iya 3 jam ada. ada. Lebih lama lagi nggak? Nggak tahu lah. Belum. Lupa. Ngomongnya gitu. Iya ya. kayak udah Iya kan? nggak mau mengingat hal-hal itu. Gila banget macet tuh ngapain ya coba? Apalagi di mobil 2013 fiturnya kan nggak ada. AC jalan dong. AC jalan. Radio ada. Radio ada. Iya. Tapi kan capek penyiarnya 3 jam. Ya ping 3 jam gitu ya. Iya. Kalau kamu mobil impian ada nggak? Enggak lagi. Aku juga nggak terlalu gimana. Kalau aku second juga nggak apa-apa. Enggak, saya kan. Kalau aku second juga nggak apa-apa. Ya tapi kan nggak mungkin yang ibumu nggak mungkin ngasih yang tahun 2011. Mungkin aku nanti Mobil aku saya jual bu. digadaikan gitu. Tapi kan nih kalau aku Murah parkir dah, ayo dah nih langsung nih depan. Rekeningnya. Ayo 40 juta dah tuh ambil. Depan tuh mobilnya. Tapi nanti kalau aku Bensin parkir full. di sini jangan dipindahin ya. Apa? Kalau aku parkir di sini jangan dipindahin. Kalau kamu nggak mungkin, Tapi kan mobil kakak aku beli nanti. Kalau dulu buka gini doang, oh nggak apa-apa kak, gitu pasti. Karena sering banget aku syuting kan biasanya kalau syuting gini kan di perumahan kan ya, masuk security gitu, dan buka nggak mana, mau jemput rumah nomor berapa gitu dikira. Sumpah sering banget aku. Wah aku akan kubeli mobil ini. Kayaknya kakak harus pakai name tag gede-gede. Iya Bakri gitu. Tetap supir gitu.
Itu mah jadi supir yang bulanan jadinya. Jadi wow sekarang udah nggak harian ya Pak. Talent. Udah bulanan ya sekarang. Iya. Mobil sih ngaruh sih kayaknya sih. Tadi kan kakak mention berarti mobil sama rumah. Iya. Kalau rumah kakak ada kayak pengen tinggal di mana gitu nggak? Nah kalau rumah justru aku lebih ada. Oke, kalau aku rumah pengennya rumah minimalis seperti di lagunya Sal Priadi deh. Oke, kita usahakan rumah itu. Iya itu urusan memang perabotan. Iya urusan perabotan. Bukan rumahnya yang gede. Tapi halamannya yang banyak dipakai buat hal-hal yang menyenangkan gitu. Enak rasanya hijau gitu enak banget. Ada kayak fitur yang harus ada banget di rumah gitu. Soalnya aku pernah lihat nih kayak kalau nggak salah rumahnya ada namanya ada influencer namanya Cinderella. Dia ada perosotan di rumahnya. Jadi tuh dia aku nggak tahu dia ada tangga atau enggak. Tapi harusnya ada tangga ya. Tapi maksudnya turunnya tuh naik perosotan. Kayaknya ada wajib deh kalau. Iya harusnya karena nggak bisa naiknya. Nggak bisa naik deh. Betul. Tapi ya begitu kayak unik kalau perosotan. Iya turunnya jadi wih gitu. Damkar kali itu. Gitu ya. Apa ya? Aku juga baru kepikiran. Iya kan? Kalau kamu apa kalau? Kalau aku kayaknya aku tuh lebih ke nggak apa-apa sih kayak rumah kecil dan ini, tapi yang penting ya tadi kayak sesuai lirik lagunya perabotan itu harus diisi lengkap dengan yang aku suka gitu. Kalau aku sukanya tuh kayak poster-poster ilustrator, kayak aku suka ke pameran-pameran ilustrator gitu. Jadi tuh suka beli karyanya mereka. Terus kayaknya mahalnya jatuhnya di situ ya, bukan di beli rumahnya, tapi maksudnya jadi barang-barang beli di barang-barang dalamnya kayak gitu sih. Kalau aku sih lebih kayak gitu ya. Oh ini aku kalau misalnya halamannya cukup jauh dari pagar depan, itu ada fitur yang ngasih tahu kalau ada orang tapi teriak. Jadi bukan bel. Bukan bel, woi ada orang. Pakai suara kakak dong. Iya bisa ya sebenarnya ya. Misi paket. Iya. Woi ada orang. Terus di depannya juga pakai suara gitu juga. Sabar. Jadi kan kadang-kadang kan kalau dia nyaut ya kan, kita kan jauh malas teriak kan. Ada fitur kayak suara gitu deh kayaknya. Oke. Iya kan? Paham. Biar kita nggak habis energi. Pakai suara perut ya kan. capek. Oke, tapi that's it for today. Mungkin tadi kita udah ngomongin 5 favorit hal kita. Jangan lupa nontonin video yang sebelumnya sama Kak Radit, dan ada satu lagi juga, dan komen juga di bawah what are your 5 favorite things minggu ini. See you selanjutnya.